Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa dimanapun saudaraku berada, salam persatuan, salam kesatuan. Di balik semua urusan kepentingan kita tetap untuk Indonesia maju, Indonesia makmur, dan sekaligus Indonesia aman dalam persatuan. Untuk saat ini saudaraku, Indonesia sedang sangat terkenal tenar dengan suatu tagar, yaitu terserah. Kenapa ini sampai terjadi? Sampai masyarakat banyak yang mengatakan Indonesia terserah. Terserah kalian, terserah kamu, terserah apa saja. Apalagi yang dialami oleh para tenaga medis yang betul-betul saat ini merasakan betapa panasnya menggunakan baju APD yang pasiennya itu selalu bertambah. Sedangkan di luar kondisi masyarakat sudah berbaur ya, di pasar-pasar sudah ramai, di swalayan-swalayan sudah ramai, jalan sudah macet dan lain-lain. Sementara yang terjadi adalah pemerintah menyalahkan rakyat yang tidak mau taat aturan ketika dengan bahasa jangan keluar rumah dan lain-lain, tapi masyarakat juga punya balik bahasa, yaitu dengan kita cari makan, tidak ada yang ngasih makan dan lain-lain. Maka saudaraku, teman-temanku, saya akan bahas di video yang saat ini, termasuk video tentang Habib Bahar bin Smith yang dibebaskan satu hari dari dibebaskan kembali ditangkap karena menggelegarnya suatu ceramahnya dia tentang mengkritik, membela umat, membela rakyat bangsa Indonesia. Saudaraku, teman-teman, simak sampai selesai agar tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan, karena ini hal sensitif. Penonton channel saya ini belum tentu semuanya setuju, belum tentu semuanya pro dengan saya. Pasti juga ada yang pro dengan yang lainnya. Sehingga pesan saya, tonton sampai selesai apa yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya. Anda suka dengan video kami, silahkan tekan like. Dan silahkan Anda subscribe bagi yang belum subscribe. Dan Anda pun yang tidak suka dengan video kami, silahkan tekan subscribe-nya agar kita bisa tahu sebetulnya yang Anda tidak sukai dari saya apa, kemudian Anda komentarkan di kolom komentar. Pasti kita akan selalu perbaiki agar menjadi satu tujuan, satu kata, yaitu pembangunan mental jiwa kita untuk Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu semuanya bahwa peraturan peribadatan semua agama di Indonesia saat ini tidak boleh dilaksanakan secara bebas ya. Baik itu di masjid, di gereja, di wihara, pokoknya semua acara keagamaan ini seolah-olah semuanya dihentikan ya, semuanya dihentikan. Akan tetapi ternyata konser dilaksanakan. Saya tidak akan mencantumkan video konsernya di video saya kali ini. Akan tetapi banyak juga ya bandara sampai hari terakhir ya. Satu hari saya upload video ini masih tersebar video gambar di bandara. Orang-orang yang disebut di dalam video itu adalah orang-orang komunis yang selalu masuk ke Indonesia melalui bandara setiap hari, setiap malam dan lain-lain. Ini videonya. Di KTP tiap hari, tiap malam mau nih. Percaya rak wis ini. Tiap hari ya ini. Toko terus nih. Itu menjilatnya, Pak. Kemudian kita menginjak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ditangkapnya kembali Habib Bahar bin Smith. Mengingat keluar tanggal 16 bulan 5 ini ya 2020 setelah divonis penjara tanggal 18 Desember 2018 kemarin dengan vonis 3 tahun, dan kemarin tanggal 16 Mei 2020 dikeluarkan, dibebaskan. Tapi Habib Bahar bin Smith ini dalam dibebaskannya kemudian di tempat dia berada ini langsung mengobarkan dakwah, dan dakwahnya ini adalah
mengatakan yang sangat luar biasa. Banyak yang mengatakan ini bahasa, ini singa Allah, ini singa Indonesia yang sesungguhnya berani mengungkapkan. Maka di akhir video nanti akan saya cantumkan ucapan yang menggelora dari Habib Bahar bin Smith ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kejadian dan menyimpulkan kejadian, ternyata memang suka ataupun tidak suka, semua kejadian yang ada di Indonesia ini, kita sebagai rakyat tetap mendapatkan imbasnya, ya, tetap mendapatkan imbasnya, baik dari usaha saudaraku semua jualan, entah itu jualan cilok, entah itu jualan apapun, semua ternyata mendapatkan imbas. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tetap berpesan, kita tetap harus cerdas, harus hikmah, dan harus bisa terus membedakan mana sesungguhnya yang harus kita bela untuk negara kita Indonesia ini. Bagaimana cara kita berjuang untuk Indonesia ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nanti saudaraku melihat apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith melalui ceramah perdananya yang membuat beliau ini langsung kembali ditangkap jam 2 malam, ya. Informasi ini berdasarkan dari laporan berita portal Islam, kemudian dari Front Pembela Islam yang khusus tentang informasi, yaitu ditangkap kembali jam 02 dini hari, ya, kembali ditangkap oleh aparat Habib Bahar bin Smith ini. Dengan mendengar ceramahnya nanti, saudaraku, teman-teman semua, kita mungkin nanti akan ingat dari zaman penjajahan Belanda dulu ratusan tahun terjadi antara pro dan kontra rakyat sendiri, bangsa sendiri. Ada yang memihak Belanda, ada yang memihak para pejuang. Dan kita akan kembali ingat bahwa memang dari zaman dahulu sampai sekarang pun muncul bara perlawanan rakyat. Itu pasti dari orang-orang yang beragama. Saya ulangi lagi, munculnya perlawanan rakyat di Indonesia dari kaum penjajah dari zaman dahulu itu pasti diawali oleh orang-orang yang memiliki agama. Entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain. Pasti bara perlawanan ini, bara perjuangan ini munculnya dari masyarakat yang memegang teguh atas agamanya, yang tidak terima atas penindasan rakyat dan penindasan hak asasi di dalam menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik semua usaha kita yang kita jalani saat ini, saya Dai Alam hanya ingin mengajak saudaraku semua, mari di sela-sela usaha kita tetap berdoa dan berdoa untuk keselamatan rakyat Indonesia, untuk keselamatan negara Indonesia, dan untuk tegaknya keadilan kembali menuju ketenangan, ya, tidak saling memaksakan kehendak pemerintah yang punya kekuasaan, tidak memaksakan kehendak rakyatnya, ya, tidak memaksakan kehendak rakyat dan mau mendengarkan kritik-kritik dan tidak menangkap orang-orang yang kritik. Salah satu contohnya adalah di tengah-tengah semacam ini banyak orang yang mengeluh, mengkritik, ya, ternyata BPJS dinaikkan dan lain-lain, ya, konser-konser diizinkan. Kita berdoa supaya terjadi satu titik temu sebelum terjadi kekisruhan yang lebih panjang, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan terus berdoa sambil berusaha atas untuk menutupi kebutuhan harian kita. Saya ulangi, bara perlawanan rakyat dari dahulu pasti muncul dari orang-orang yang beragama. Dan pasti yang dilawan adalah paham-paham non-agama, paham-paham komunis, paham-paham liberal, dan paham-paham yang tidak menginginkan adanya agama, apapun agamanya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang ingin saya sampaikan. Simak pidato ceramahnya Habib Bahar bin Smith yang menggelegar bagaikan suara singa, yang kemudian atas ceramah ini menjadikan Habib Bahar bin Smith kembali ditangkap oleh pemerintah melalui aparatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat. Mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan,
demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak bersalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya ridho, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami di para habaib, saya bilang, saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara.